Puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar menggunakan teori semiotik. Nah, sebelumnya ayo kita cari tahu apa itu semiotik. Nah, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani yakni simeon yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki sesuatu makna tertentu. Ini dia pengertian teori semiotika menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Peirce. Menurut Peirce, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Peirce membagi tanda atas 3 hal yakni icon, indeks, dan simbol. Yang kedua ada Zoos. Dalam pandangan Zoos, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Yang ketiga ada Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Dan yang keempat ada Roland Barthes. Barthes juga termasuk dalam jajaran tokoh besar di dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasanya juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Nah, menurut Peirce tadi, semiotika terdapat 3 tanda, yakni icon, simbol, dan indeks. Nah, apa sih icon itu? Icon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Keberadaan ikon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Contohnya, cap jempol presiden adalah ikon dari ibu jari presiden. Peta Indonesia adalah ikon dari wilayah negara Indonesia. Nah, yang kedua, ada simbol. Apa sih simbol itu? Simbol adalah tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru bisa dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya, tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Dan yang terakhir, ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya atau disebut juga tanda sebagai bukti. Contohnya, di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Nah, di sini kita akan menganalisis puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Sebelum kita menganalisis puisi Derai-Derai Cemara, mari kita dengarkan dulu terlebih dahulu puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan.
tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Ikon pada puisi Derai-Derai Cemara adalah kata terasa hari akan jadi malam merupakan suatu ikon karena menunjukkan suasana perubahan situasi. Malam diartikan waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Yang kedua, ada kata menderai. Merupakan suatu ikon karena digunakan sebagai sebuah gambaran guguran atau dedaunan yang berjatuhan. Simbol dalam puisi Derai-Derai Cemara adalah kata hidup hanya menunda kekalahan, menggambarkan simbol. Kata tersebut merupakan kiasan yang berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap menjalankan hidup ini. Indeks dalam puisi Derai-Derai Cemara adalah kata memang dulu ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini, merupakan indeks karena bahwa masih adanya sesuatu di dalam yang masih terpendam. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.